Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane Babeh di Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, kali ini saya ditemani nih sama Bang siapa nih? Bang Chandra. Bang Chandra ya. Bang Chandra asli orang sini ya. Asli orang sini. Dan berarti tahu bener nih seluk-beluk di sini. Terus ada apa nih kejadian-kejadian yang luar biasa di sini nih? Luar biasa di sini, di rumah ini biasanya ada seperti kayak pocong, Pocong intip di sini. Coba ya. di shoot dulu ke atas. Nah, ya sering intip-intip. Di sini ya pocong ya. Di rumah sini benar. Dan sebelumnya di sini terjadi pembantaian. Oh, pembantaian. Nah, ini Bang Nur. Sini. Ini lokasinya di sini. Ya. Nah, itu yang dibunuh laki atau perempuan? Laki-laki. Ada masalah apa tuh? Permasalahannya kita nggak jelas, nggak tahu. Dulu di sini lapak rongsokan sekitar 20 meter. 20 meter ke sana. Ya. Sebelum dibangun perumahan. Perumahan seperti ini. Jadi terjadinya pembunuhan itu sebelum adanya perumahan ini ya. Perumahan ya. Tapi lokasinya di sini. Pas di sini. Kejadian itu di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ditunggu-tungguin. Sono-sono dulu tadi. Begitu. Nyasar apa bagaimana? Kelewatan. Oh, kelewat. Jadi balik lagi kemari. Agak kelihatan. Iya, emang gerbangnya gelap kan ada namanya. Bangunan pos ya ada lampunya mati juga. Iya, benar. Tapi untungnya alhamdulillah sampai juga ke sini nih. Gitu. Oke. deh. Mau dibuka sebelum kita penelusuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari tim Seri on the Road dan Babe Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, pada malam hari ini kita mau eksplor di bangunan Terbengkalai ya. Bangunan Terbengkalai, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dan ini mitosnya apa nih? Nah, ini saya lagi ngobrol-ngobrol tadi nih. Jangan lupa ya, like, comment, share dan subscribe channel kami dari On the Road dan Ekspedisi Lorong Waktu. Oke, yuk kita terusin lanjut. Jadi tadi dapat informasi dari Abang nih bahwa di sini ada terjadi pembunuhan dulu. Biasa, jadi bekas lapak juga, lapak rongsokan. Oh, jadi ini sebelum adanya perumahan ya, Bang ya? Inilah. Itu kira-kira tahun berapa tuh, Bang, kejadian itu, Bang? Tahun 90-an itu. Oh, udah lama 90-an. Ya. Sekarang 21. Ya, ini sekitar 30 tahun. 30 tahun. Kosong. Dan di depan juga itu ada kuburan anak kecil. Bekas ada kuburan. Malam satu suro tuh selalu terdengar tangisan anak kecil. Bayi apa anak? Balita, dia balita. Balita gitu. Berarti di pintu gerbang, dekat pintu gerbang. Pas posisinya di belakang pos. Belakang pos. Samping gerbang ya, Be. Jadi ya begitulah. Terus gimana nih, kita mau penelusuran? Ke belakang lagi. Nah, sambil jalan ini cuma pembunuhan ini aja. Karena saya dengar-dengar katanya ada yang bunuh diri juga. Ada yang bunuh diri yang di belakang. Oh, di belakang. Di belakang juga ada. Berarti ini sebenarnya perumahan angker ya. Nah, perumahan ini sendiri ada tahun berapa, Bang? Tahun 2009. 2009. Ya, itu baru berdirinya pemerataan. Pemeratannya. Kalau bangunannya? Bangunannya berdiri tahun 2003. 2003 ya. Jadi 2009 2013 masa? 2013. Jadi 2009 ini diratain, 2013 baru terjadi pembangunan. Begitu. Jadi sekitar 8 tahunan ya? Ini ya, Be ya. Bisa tidak laku Terbengkalai begini perumahan ini, Bang. Apa mungkin dia menghadap ke kuburan? Oh, jadi ini kuburan. Iya. Kuburan umum wakaf atau wakaf. Oh gitu. Wakaf orang-orang dulu ya yang punya daerah sini. Berarti ini sayang bener ya sebenarnya kalau boleh dibilang ini kira-kira Abang ngerti nggak nih satu unitnya dijual berapa duit nih? Di angka 2,an dah. Iya, di angka 2, sekian miliar ya. Iya, itu yang kecil kan. Yang kecil. Gede lagi tuh, Be. Oh, gitu. Beda lagi. Itu lebih ini lagi ya, berarti lebih ini bisa angka ya sekitar 4 miliaran.
Ini luar biasa, padahal rumah terhitung mewah gitu kan, di kawasan Jakarta Selatan, dekat sama mall, dekat sama pasar. Depan jalan raya persis ya, Be, ya. Betul. Harusnya Itu. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum ini kan ada nada nih. ada. Nada udah ngerasain apa nada? Dari pintu masuk Heeh. itu ada goib ular. Ular. Tapi kepalanya doang. Kepala doang. Buntutnya kemana ya? Jadi maksudnya ular itu kepala doang. Nih bugel nih. Hah? Nggak kelihatan apa? Enggak tahu manjang kayak ngelingkir. Ngelingkerin, berarti ini Kayak kobra gitu. kayak ular kobra. Jadi dia ngelingkerin sini. Area ini. Wah, panjang banget itu. Bisa jadi ular ini nih yang nutup sehingga perumahan ini nggak laku. Bisa jadi Betul. ya, Karena Be. kan aneh kan, perumahan di wilayah Jakarta yang orang itu berburu karena orang aja ke pelosok-pelosok daerah aja sampai gitu. Nah ini di Jakarta nggak, ini mungkin disebabin siluman ular ini nih yang nada lihat nih. Jadi itu badannya ngelingkerin lokasi. Iya, iya. Pas nada tadi masuk sih baru kepalanya doang. Kelihatan kepalanya. Pas di sana kita balik, oh ternyata dia begitu. Oh, muter. muterin, Ya. jadi tutupin, makanya panjang dan gedenya itu pemirsa. Jadi ular itu kalau yang begitu jenis apa, Be? Siluman atau siluman. Siluman ya. Karena kalau jin, jin termasuk golongan siluman. Nah ini biasanya kalau maaf seandainya ada seseorang yang sakit hati atas lokasi ini, terus kemudian ditanamlah tuh ular itu. supaya nggak laku. Jadi karena dia panjang, jadi nutup begitu, ngelilingin lokasi ini. Jadi artinya ya orang nggak ada yang mau ngelirik, dan hawanya kan ya Jadi udah nggak panas tertarik aja. gitu, ternyata udah Ya. Nah iya, Tapi memang gitu. ada Bang ke arah itu ya, Bang ya. Apa persengketaan atau apalah gitu. Iya. Ya mungkin itu nggak usah kita ceritain lah. Nah, yang penting kita penelusuran di sini. Jadi ada goib pertama yang nada lihat adalah ular siluman. Siluman ular pas Ular. di pintu ya, pas di depan gerbang. Ada pocong kayak di dekat sini. Sini. Pindah lagi. Ya kalau makhluk begitu memang biasa gitu. Tadi kan kita bicarain di rumah yang sana. Ya tapi namanya dia lingkungan sini ya dia bisa kemana-mana aja. Ya mungkin gitu. sama juga kayak kita ya, Be. Ya, Kali iya. ini kita di sini jam ini kita udah pindah gitu. Ayo kita sambil jalan sih ceritanya. Tapi ada anak kecil Heeh. perempuan Mm-mm. tuh di dekat situ. Jangan-jangan nih anak kecil yang biasa malam suro suka nangis ya? Coba ada. Rambutnya kayak apa? Kayak Dora gitu. Oh, Kayak Dora. Poni Bob gitu, Di poni Bob. begitu. Potongan Bob. Segini nada. Tingginya. Ya, balita masuknya. Kemungkinan besar kali ya, Ibe. Ah, Jadi nangis malam satu Tadi suro. juga kan abang nih kan nyeritain gitu kan, nyeritain bahwa di lokasi ini kalau malam satu suro itu belakang pos itu tuh ada kuburan katanya. Jadi, Keluar, Bang. jadi masuknya lokasi ini kan. Oh, gitu. suara Oh, suaranya aja. Tapi selama di sini Ularnya begitu. Iya biarin aja. Dia Ularnya dia bergerak. cuma ini doang. selama ini jaga abang kan tahu ya wilayah sini ya, Be. Suka ada apa? Ngeliat hal-hal yang kalau hal-hal yang aneh Aneh alami gitu ya. itu setiap malam satu suruh aja. Satu suro. Ya, sama malam pas ngontrol di atas jam 12 pasti ada suara pintu kebanting. setiap jam 12. Di atas jam 12. Di atas Di jam atas 12. dan itu di salah satu lokasi atau hampir Di salah seluruh? Satu lokasi rumah. Udah kita lewatin belum nih? Belum. Oh belum, berarti masih di sana lagi ya? Kita jadinya. Oke, Yuk, yuk kita jalan lagi. Nah, kata ularnya kata nada udah mulai bergerak. Ya. Mungkin apa merasa nggak nyaman juga kali, Be. Panas mungkin. Mungkin bisa panas, mungkin merasa nggak nyaman kali kehadiran kita juga. Apa itu? Ini kodok keinjak ya. Nah, kalau di belakang ini menurut orang banyak yang banyak lihat dan banyak tahu, ini transit buat makhluk halus nih. Transit, Iya, berarti pintu gerbang. Pintu. Nah, kita sendiri sih kagak kasat mata, kagak kelihatan dah ya. Iya. Tanya nada, gimana deh? Apa benar memang itu ada pintu? Di sini ada sosok kayak kelelawar Kayak kelelawar. putih, rambutnya cepak gitu. Tapi yang satu sayapnya cacat. Sayapnya cacat.
Kabutnya cepak, biasa cacat. Yang sebelah kanan. Gitu. Berarti di sini pemirsa tempat pintu gerbangnya goib. Jadi keluar masuk goib nanti lewat area sini. Lewat area sini. Tapi memang ada ya seperti itu ya. Ya ini memang apa? Sebenarnya kalau dibilang pintu gerbang sih ini emang lowong ya, lowong. Sebenarnya lowong semua. Gitu. Jadi untuk pandangan goib juga lowong. Cuma memang di sini ini sering ditongkrongin sama makhluk goib gitu. Jadi mungkin itulah sebabnya akhirnya disebut pintu gerbang gitu. Tapi kalau pandangan saya sih lolos nih, cuma ini sampai ke rumah yang situ tuh ujungnya. Nah, itu buat tongkrongan goib memang. Gitu. Buat tongkrongan apa karena tempatnya lebih nyaman atau apa buat bisa jadi lebih nyaman karena berseberangan. Ada warkop ya. Apa kopi kenangan karena dia mungkin barangkali pengen ngelirik tetangga sebelah. Oh ya, sebelah itu gitu. pemakaman ya, Bang. Iya, Bang. Oke. Pas mau maghrib nih di sini, kadang ada aja kayak anak-anak main bola atau apa-apa. Rame itu ya. Padahal nggak ada, tapi berisik gitu ya. Mau maghrib. Jadi seperti banyak kayak ada aktivitas. Gitu ya. Berarti seperti cerita-cerita orang tua kita dulu. Makanya kita dilarang kalau mau maghrib itu ada di luar rumah. Takutnya kita kesambat atau apa gitu. Nah, gimana nih karena kita udah dekat lokasi rumah? Apa kita masuk ke dalam? Yuk, masuk yuk. Yuk, coba kita lihat ya di dalam itu. Apa? Nah, ke bawah dulu ya kali ya, Be ya? Apa ke atas, Be? Kayaknya mungkin dari bawah dulu lah. Aja, jadi biar nada nggak terlalu ini juga. Capek juga ya. Nah ini coba nada. Ada paku-paku mangap nih ya. Ya, kalau saja sih paku. Mangap pakunya. Ada bangkunya. Nah. Yang samping malah ini nyaman. Ini ada. Kita bisa masak. Iya, apa? Masih ada penggorengan ya? Di sini ada penggorengan masih ada. Oh gitu. Ini pun boleh dibilang nih bangkunya bukan bangku-bangku ini nih, bangku-bangku mahal nih. Mahal Pak. Karena kulit ininya. Kulit luar biasa ya, kadang wajar ya karena harga perumahannya ini aja ini miliaran. Ukuran gede ini. Ukuran gedenya ya, besaran bisa 4 mil, 4. Sekian lah. Pokoknya di atas 4 miliar lah. Ini luar biasa ya. Kalau untuk gua itu justru di sini malah agak aman, tenang. Agak tenang. Padahal bersebelahan dengan makam. Tapi nanti di rumah yang selanjutnya itu agak gimana gitu. Nah, Nada sendiri gimana ngerasain Nada? Di sini yang Om bilang katanya suka ada anak kecil. Nah, mereka berkumpul di sini. Bangsa ada 6 anak. Tapi beda sama yang tadi. Beda ya. Beda. Makanya ini berarti yang dibilang suka kedengeran main bola kali ya? Kalau yang itu kan perempuan, ini laki-laki semua. Iya, ini kayak tim bola. Tim futsal kali ya, 6 orang. Nah, tempat mereka ngeringkuk itu di situ. Oh, coba tuh. Kameramen kamar. Ini tempat yang disebutkan sama Adena, tempat yang anak-anak kecil itu mereka di sini. Ada kasurnya nggak tuh? Ada kasur bawah sih, kasur pusat. Boleh dilihat kamera mau masuk. Iya, itu perempuan. Iya, rambutnya. Iya. Ada apa aja tuh? Itu kayaknya ada lemari. Ada lemari kecil, ada tas juga, mungkin tas tukang kali ya. Tas tukang. Iya, tas tukang, ada bekas, ada kafe. Nah, ini kan saya bilang nih, lift. Ada liftnya. Oh, kalau yang ini mah udah hampir jadi Bang ya? Udah jadi. Udah jadi ya, kalau di sana kan baru coba. Biasanya yang saya lihat pernah ada yang ini tuh Bang, ada juga di channel yang lain itu ada kayak lift tapi masih kosong. Iya, masih kosong dan ini udah lift, jelas lah. Ini perumahan 4, sekian miliar. Jadi wajar ada liftnya di dalam rumah. Gitu. Pocong.
Udah. Biar hilang. Mau? Mau? Nggak ada kalau mau nempatin sama yang mana? Kagak nolak. Nah, kita Kalau mau naik. dibawa ke kamar atas. Kita naik yuk. Naik. Enggak, kita naik ke atas. Iya, iya. Assalamualaikum. Kali aja ada penghuni goibnya Yang muslim ya, Be? muslim yang mau jawabin salam terus yang mau ketemu sama kita. Iya. Oh iya, ini lebih Wah, luar biasa. sempurna. Tapi ternyata panjang tuh lar, emang makanya saya bilang aneh. Kita naik lagi nih naik ke atas, Be. Boleh. Satu lantai lagi. Masih ada satu lantai lagi ya. Oh iya, ini masih ada tangga lagi karena rumah ini memang 3 lantai ya. Jadi lantai dasar, lantai 1, 2, ini naik lagi ke atas. Pas bunga aja. Bukan orang yang terakhir jaga kamu kayaknya itu mah. Allah, sen banget ini. Ada 4,sekian M permintaan. Kita masuk kalau Mbak. Iya. Kita masuk doang. Ini kayaknya auranya agak berbeda di dalam sini. Oh, Iya. iya. Abang Iya. merasa apa? Hah? Udah mulai merasa apa? Kalau di sini lebih kayak ke anjir apa sih? Wangi. Udara gitu. Iya, makanya pas naik tangga terakhir tadi, Nih, hawanya agak berbeda di sini. kamera coba sini lihat. Hawanya Kalau ente mau tidur, tuh. Dan ini, oh benar, tuh. Kalau barang mahal, kita giniin aja nggak kesentuh pernya, jauh bener pernya. Dari nggak enak ya. Nggak ada kasih aja. Bisa sampai Tuh. bocor gini, bocor atau emang tampes ini, Bang? Kalau terlalu lama kali ya. Oh itu kuburan kali ya Om. Nggak, bukan, kuburan samping. Jadi ini lokasi depannya. Jadi sini pas foto jalanan. Apa yang nada rasain lihat di belakang tuh nada tuh. Ya, kamaran sana. Jangan lupa ikut saya, Pak ya. Ya, Be. Ya boleh. Mungkin tadi kan kita udah ke lokasi pembunuhan ya. Kalau yang bunuh diri itu di mana bang? Ada dekat rumah tusuk sate yang kedua. Oh, Rumah tusuk sate. Iya. Katanya kan memang kalau bangunan mitosnya kalau tusuk sate itu katanya orang ogah. Iya. Kenapa bisa seperti itu tuh, Be? Apakah cuma mitos aja sebenarnya, Be? ya sebenarnya memang sugesti sih, Sugesti ya? sugesti. Ini kamar ini ya. Nah ini kita keluar lewat. Oh ini pintu utamanya Om. Iya. Ya ini termasuk ini. Masuk pintu utama. Heeh. Bikin studio enak. Karena tadi kita masuknya ke lantai ini lewat dalam. Heeh. Nah sekarang kita lewat teras depan nih. Ya. Depan yang Bikin base camp. yang punya tetangganya beda nih. Iya, tetangganya inian ya pada rebah. Ada bahan. Satu komplek kagak teguran, keren nggak lu? Musuhan aja. Oh, yang satu kuburan muatin aja. Oh, ini pohon apa ya? Betadin ya? Ini kita tunggu. Oke, bisa. Jadi kita sekarang mau menuju ke tempat ya gantung diri itu ya. Gantung diri ya. Sendiri dulu. Ah. Oke. Nah kalau gantung diri tadi apa namanya? Frustasi. Frustasi. Cuma nggak jelas ininya apa ya? Nggak jelas. Kan katanya apa karena istrinya Kawin selingkuh. lagi. Mm-mm. Nah, ini di rumah yang ini nih. Ini nih saya bilang tadi itu. Di atas jam 12 berisik. Oh, sekali di rumah yang ini. itu tuh, suara kayak pintu. kebanting Gitu. lah, atau sering dipukul-pukul. Oke. Di rumah ini. Emang saya ngerasain rumah ini berbeda.
Nah, makanya tadi waktu saya jalan sendiri itu saya lebih cenderung masuk ke sini karena ini suasananya lebih iya gitu. Tapi ya tetap aja akhirnya kosong-kosong juga. Nggak ketemu juga. Nada ngerasain apa? Mungkin karena penolakan kali ya. Jatuhnya sendi-sendi kayak dia. Ngilu. Kayak tusuk-tusuk gitu. Sendinya Nada. Karena Nada nggak mau masuk, nggak ada informasinya Yang gitu. jelas lah ya, nggak ada. Emang yang lebih satu rumah ini dan rumah ini nih. Yang lebih, dan ini baunya luar biasa nih di rumah ini. Baunya luar biasa, jadi bau pesing. Waduh. Itu. Mungkin ini kali. Lumayan tengah, Be. Lah, Dengar-dengar abang dulu pernah nempatin juga ya salah satu di rumah sini. Nempatin sekali. Beberapa bulan kita coba, memang berisik ternyata. Alhamdulillah nggak kuat, kita Cabut ya. alhamdulillah nggak kuat. Alhamdulillah kita nggak kuat, Be. Karena pada saat itu cuma berdua saya sama istri ya. Untuk sempat tinggal di sini ya. Sempet. Iya. Tapi kalau sekarang bang disuruh lagi bang. Makasih dah. Kita udah punya anak, Bang. Udah punya anak. Kita udah punya anak dah. Dulu baru pengantin baru ya. Pengantin baru. Enak benar tinggal di sini. Kita ke lokasi gantung diri dulu ya. Ya, boleh. Rumah yang misterius ya. Berarti kita ke sini. Yuk, Nada. Ya, ada. Nah, di Dulu lokasi sini mana kan nih? kontrakan nih, Bang nih. Dulunya. Dulu rumah nih kontrakan kumuh semuanya. Nah, di posisi pas ini ada yang gantung diri frustasi. Pas Iya. nih. Pas di sini nih. Iya. Jadi dengan gantungnya di pohon ini ya, pohon pete nih ya. Pete ya. Tapi memang dulu pohon pete. Dulu enggak, di pas posisi dia gantung dirinya pas masih dalam kontrakan. Dari dalam rumah. Bukan Iya. pohon, tapi Bukan rumah. pohon, rumah. Tapi lokasinya pas di sini. Ada ngerasain? Kayak dihantam. Bentar. Tarik nafas. Nggak mau mediasi soalnya. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya ada yang mau masuk ke Nada tapi karena informasinya juga nggak terlalu ini juga, jadi ada penolakan dari Nada juga. Tapi yang ada aneh, biasanya kan untuk kuntilanak sampahan ya. Di sini malah Elit. elit. Kuntilanak elit bang berarti. Elit. Di sini Kagak ada. Mantap ya. Jadi kuntilanak yang tinggalnya di real estate. Di estate. Harga Bisa pilih-pilih ya. Bisa pilih-pilih. Dan ini termasuk boleh dibilang dia mujur. Lanjut. Dapat lokasi bagus. Nah, Nada masih kuat nggak kalau misalnya? Kuat. Oke. Oh ini bang ya. Nah, ini yang kalau di sini Nada lihat apa? Yang cemeti tadi di mana di sini? Hah? Cemeti yang Oh iya. Nih, tadi Heeh. itu ngelingkat Cemetinya. yang megang bapak-bapak, bajunya jawara, dalamannya putih, pakai Kayak ini ikat ya. ngomongnya Mak Jong. Oh, orang Madura. Madura ya, suku Madura. Iya. Kalau dulu. Biasanya lurik-lurik kalau Tapi Madura kan. emang dulu di sini. Dulu memang di sini penghuni lama itu orang Madura. Nah, pas pembangunan rumah ini kebenaran jatuhnya pas malam Jumat Kliwon, sih hujan gerimis deres dah. Ya, Ya. Kita saya pribadi ngelihat camuk
api itu. Cambuk api di lokasi Cemeti ini, namanya? cemeti. Iya, Heeh. seperti itu. Itu juga kadang di dalam ada yang ngintip-ngintip mulu. Oh. Di sini. Iya. Tapi waktu Itu- cemeti itu Bang, Hmm. banyak yang ngelihat. Banyak yang ngelihat, bahkan pada kabur jadinya. Oh. Tapi termasuk ekstrim juga ya, Be, kalau orang banyak dia mau nyawa ini juga. Nah, iya. Lihat Mungkin juga. memperkenalkan diri. Memperkenalkan Ada saya diri. nih, ada saya. Saya Gitu. di sini loh, Ada saya. Karena begitu. Jadi buat orang lain dia emang ini giran kita nelusurin Kok nggak heran, ada ya? pada kabur aja Kabur ininya. semua. Coba Bang kita ini lihat di sini. Kalau nggak tahu duluan. Oke. Enggak, kita. Nah, kalau di sini Pak ya. Iya. Ini kadang-kadang nih. Kadang-kadang orang cuci tangan. Padahal nggak ada air. Padahal nggak ada air, Tapi bunyi. ngerocok, Air jatuh. airnya ngerocok gitu. Nah, itu bisa nggak Be memang permainan goib itu? Kan kalau kita jelas ini kan kerannya aja nggak ada. Ya bisa. Bisa keluar air dan kita nggak bisa denger lagi. Bisa Dan lihat juga kadang-kadang juga ya. Siapa yang cuci tangan? Nah, Ya itu salah satu keahlian goib. Jadi menipu rasanya kita, ini ya. Jadi rasa kita tuh yang diiniin. sebenarnya rasa kita. Rasa kita itu diajak sama dia untuk kita tuh bisa dengar suara air ngerocok. Nah kadang-kadang suka ada di kamar mandi orang mandi tengah malam, biur 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 biur. Begitu kita tengok ternyata kosong nggak ada. Ya itulah ulah-ulah goib ingin mengganggu, artinya nakut-nakutin kita lah entah apalah, atau dia pengen diakuin keberadaannya. Yang jelas begitu. Tetapi itu penangkal menyikapi itu supaya kita tidak terganggu seperti itu apa Be? Kan selama ini kan orang ngeblok di sini begini-begini, kalau Babe nggak pernah malah. Ya nyingkir. Nah itu untuk ini seperti apa? ya sebenarnya seperti saya bilang, kita yang harus kita perdalam adalah ilmu itu syahadat. Artinya syahadat. Begitu seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka insya Allah dia dinyatakan kemuslimannya. Jadi apalagi untuk umat Islam kan, maka syahadat ini karena pintu gerbang untuk memasuki surganya Allah sebenarnya melalui syahadat kan gitu. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan sebenarnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya ada disebut orang yang bukan muslim, disebut ada yang kalau kita terlalu ekstrim kita bilang kafir. Gitu ya. Kenapa gitu? Karena dia nggak akan dapat kenikmatan itu. Tapi setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah dijamin surganya. Gitu. Karena apa? Karena Rasulullah meminta kepada Allah untuk seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga. Nah makanya harus diperdalam itu syahadat gitu. Tidak cuma ucapan lisan aja, tidak hanya kita sebut dalam tahiyat kita kan gitu. Kadang-kadang kita nggak inget nih syahadat cuma tahiyat aja. Bahkan tahiyatnya juga artinya kita nggak tahu. Akhirnya syahadat itu dengan apa? Sebenarnya syahadat itu dengan membaca dengan pemahaman dan kenikmatan. Nah, supaya kita hidup di dunia ini juga dapat kenikmatan gitu. Jadi artinya menjalankan ibadah itu dengan nikmat. Tapi bagaimana ibadah dengan nikmat itu? Ya harus paham, baca Al-Fatihah paham, baca surat-surat paham. Iya. Nah, dengan begitu akhirnya kita dapat pemahaman. Dengan paham lalu kita bisa mengamalkannya begitu. Nah, dari amalan itulah yang sebenarnya goib-goib itu nggak akan mau dekat sama kita. Jadi kalau itu saya tinggal lu kurang beramal saya ya. Insya Allah kali. Saya kesel waktu ngobrol dengan suara air ada balok dan Timba gitu. Ada kabur dah. Gitu Antara dua ya, antara kita yang kabur dia yang kabur dah. Kabur dua-duanya. Jadi kabur dua-duanya. Abah di kayak nggak tahu bayangan, nggak tahu bener di ini Di atas. kamar. Di atas kamar. Yang lihat kayak ada kuda gitu. Kuda kakinya 4. Iya. Tapi yang kaki sebelah kanan belakang nggak ada. Jadi jalannya begitu. Jadi 3. Iya. Belakang kanan nggak ada 1. Iya. Kuda ini coklat. Kuda. Kuda ini coklat. Bulu-bulunya hitam. Bulu ininya ya. Tapi bercaling.
Ada talinya bang, kudanya. Siapa ini? Jangan dipiara kalau begitu nanti. Jadi Tapi itu apa kamuflasenya? Apa ada bentuk yang lain sebenarnya? sebenarnya itu banyak tipuan ya. Jadi kita manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada orang dikasih lihat pandangan kayak saya, Nada, tapi itu sebenarnya kita dikasih lihat pandangan kamuflase. Artinya bukan pandangan yang sebenarnya, karena tidak ada satu manusia pun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melihat jin dalam keadaan yang asli. Aslinya ya. Gitu. Jadi ya, jadi kita nih mandang ya bisa berbeda-beda. Satu hari ini beda. Dia juga ya. Antara saya sama Nada akan melihat hal yang berbeda dari yang saya lihat. Kenapa? Ya karena memang itu sudah jadi ketetapan bahwa manusia tidak akan bisa melihat wujud jin yang sebenarnya. Jadi kita hanya bisa lihat di kamuflase, begitu. Makanya pandangannya suka berbeda-beda itu. Ya intinya hati-hati juga dengan informasinya ya. Ya hati-hati. Jadi istilahnya kalau misalnya kita masuk rumah terus ada orang bilang awas di rumah lu ada ini. Udah lillahi ta'ala aja, semuanya karena Allah, dan makhluk begitu hanya takut kepada Allah. Makanya kita minta tolongnya sama Allah aja. Jangan minta tolong ke dukun, Bang. Nah, kadang-kadang malah dikadal-kadalin. Oke, yuk. Mudah-mudahan ada kudanya ya. Insya Allah biar ditunggangin. Mau pulang. Oh ini buat lift ini kali ini. Iya, ini buat lift. Di Ayo. channel yang lain nih. Kayaknya tali sepatu copot itu. Ada? Enggak, ente. Oh, ada di atas deh. Anggur. Waduh. Ada satu lagi kan? Ada. Ini kan ada tangga naik. Nah, ini lift. Yang ini harga berapa nih bang? Biar kita tanya deh. Kalau ini mah, kalau mau abang masih diskon dah. Masih diskon. Oh, begitu ya? Diskon. Tuh. Sekalian musirin goibnya. Ini rumah terakhir yang di lantai 2. Rumah terakhir lantai 2 ini ya. Berarti pojokan ke sana udah nggak ada rumah lagi. Nggak ada lagi. Tapi masih ada tanah lokasi ini nggak? Karena lokasi untuk membangunnya masih. Oh, masih ada. Kemungkinan rumah kosnya bakal bertambah lagi Oh, begitu. kalau dibangun. Kalau dibangun. Karena cuma dibangun doang tapi nggak laku. Oke, mau tanggung satu lagi apa enggak? Ya, satu lagi. Iya. Satu lagi. Ya Allah, semangat. Saya muatin ada ya. Wah, ini kamarnya Nada. Dan ini tembus ke bawah. Sebenarnya kalau buat inian sirkulasi bagus. Ya, beginilah rumah tidak diurus. Nah, ini jadi Ini Ali. terusan lift ya. Kan hebat banget rumah, 3 lantai pakai lift. Sangat luar biasa. Oke. Apa yang Nada rasain, apa yang Nada lihat? Di sini nggak ada bangku ya. Ini kamar. Ini kamar. As, Sama balkon. ada bekas musang kayaknya nih. Sini banyak kotoran. Lagi kayak begini loh. Nada. Kita buka dulu biar Nada dapat udara. Kemarin, tapi yang di sana sih. Jadi ada kawan YouTuber itu ngelihat kuntilanak di atas, tapi yang rumah sebelah sana. Yang punya itu deketin Yang Nano. punya cemeti. Biarin dia mau ikut sama Nano biar nambahin itu. Ini mas sebenarnya balkon juga kita nih, memang balkonnya balkonan nih. Ya, balkon kayu ya, kayu ini. Tapi ya mantap karena Kotoran itu kan. Tolong ini. Seperti ini.
susah ya. Ini rumah terakhir yang kalau Yang sudah dibangun, yang paling beres sih menurut aku. yang paling beres. Wah, enggak, yang paling hancur. Oh, yang paling hancur. Ah, Yang paling hancur, hancur apa ini maksudnya nih? Goibnya. Goita. Boynya maksudnya aja berbentuk Tadi ada kuda pincang, gitu. yang kayak tadi bilang pincang ya. Ya, jemet ini Ada gitu. apa macan juga. Bukan macan. Ya bentuknya kayak jawatan tapi dia punya itu. Cemati itu. Tapi kalau di Sukanya gini-gini nih Pak. iya, mau nyabet itu. Iya, dia cuma ngagak-ngagak doang padahal mah nggak ini. Iya, karena apinya hilang. Makanya dia ngikutin karena pengen dibalikin apinya. Oh, Gitu. ini diambil. Jadi percuma ya kalau nggak ada apinya. Dia jadi ngikutin minta api ya. Ada api sebenarnya. Lambang keinginannya dia api. Kejayaannya. Iya. Kejayaannya api. Nah, apinya itu diambil sama babe. Jadi, terus dia minta. apa? Nengek minta. Kalau bahasa itu apa ya? Geni ya? Geni. Geni api. Jadi cemeti geni. Apa geni cemeti? Cemeti geni. Cabut geni. Heeh. Atau ini sama Kalau Malampir kan punya cemeti Amarasuli namanya. Nah, itu. Saya sembara. Yang sembara tuh. Luar biasa udah sampai sini. Nah, apa yang dirasain atau dari MOTR apa nih yang di iniin? ya, udah sih soalnya. Ya enggak jadi ya gini Bang. Tahu hari ini kita kesini, kadang nggak tahu lokasi ini. Jadi kejawab nih beberapa Tahun yang Tahun lalu lalu. ada sering lewati. Sering lewat. Nih kok kepala doang kayak sancar gitu Iya, Bang. gini Ah, aja. Iya, Tapi begitu badan kan nggak kelihatan. yang badan apa yang kepalanya kayak kipas tuh. Iya, ya ular kobra. Iya, begitu. Tapi kalau sekarang Nada udah melihat bahwa Nah, dari itu tubuhnya itu kok ngelilingin area iya, Iya. kok ini kepala doang. Kadang nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Ya, cukup Nada lihat Iya. sendiri dan ini Dan malam ini terjawab. terjawab semua. Udah nggak penasaran lagi. Udah nggak penasaran Iya. lagi. Halo. Jadi pemirsa Misteri on the Road, jadi mungkin kita sekalian closing ya Be ya. Closing kira-kira, Mr. Ek. Oh, kayak kalau jadi begitu closing aja. kita dari sini dan apa yang diceritakan warga di sini memang kalau ini benar juga ya Be ya. Ya tetap karena Tetap, karena lokasi ada, kosong lokasi gitu kan. kosong. Dan kemungkinan juga ini kan terbengkalai Sekitar 8 tahun. 8 tahun ya. Rumahnya kan 8 sampai 9 tahun gitu. Dan kemungkinan besar yang tadi diceritain itu Be, nggak mungkin kurang peminat karena berhadapan langsung kali ya. Ya satu berhadapan langsung. Dengan ukuran, Terus yang kedua pemahaman. itu memang ini ada inisiatif dari Goib. Untuk supaya rumah ini memang nggak laku gitu. Jadi kalau kita mau bilang ini termasuk lokasi strategis. Pokoknya Jakarta yang namanya Jakarta dan itu masuk ke arah kota itu kan sesuatu hal yang aneh, mustahil, nggak laku begitu dengan lokasi yang bagus. Iya, karena kalau kita lihat di pinggiran-pinggiran aja, Be, di samping kuburan aja dibangun rumah. Nah iya. Bangun Jakarta rumah aja masih mau beli di pinggiran. Betul. Nah itu dia, termasuk saya. Ini kan lokasinya satu depan jalan raya, Iya. ya kan. Nah, kedua bebas banjir, Be. Nah, iya. Tahu saya di sini bebas banjir ya, Bang ya. Dekat dari pasar ke mall dekat. Ke mall, pasar Iya, Kebayoran, pokok- paling cuma Pokoknya 200 meter. semualah sekian mall. Kita nggak sebutin mall apa aja. Mall apa, pokoknya. Banyak banget mall. Gitu. Oke, bisa mungkin sedikit nanti saya minta penjelasan dari Babe kenapa ya alhamdulillah pada malam hari ini kita penelusuran santai-santai aja, tidak terganggu dan tidak terintimidasi atau terprotek oleh makhluk-makhluk gaib deh. Kayak kemungkinan karena ada Babe juga, karena Nada juga alhamdulillah biasanya Nada kalau cuma jalan sama kita tetap ada ya perasaan apa namanya benturan gesekan-gesekan. Kita harus dan Mr. Ek itu Bekerja keras. Bekerja keras dulu. Nah ini alhamdulillah nyaman banget nih Be. Ini Be, yang buat saya pribadi tim Misteri on the Road apa nih Be? Masukan buat kita nih Be. Jadi untuk kawan-kawan dan untuk penonton juga ya, Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road seperti yang saya bilang tadi.
yakinlah kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada makhluk yang bisa melampaui kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berkiblat kepada Allah, sesungguhnya yang lain akan gitu. Terus kemudian saya mengambil dari apa yang perjalanan diceritakan oleh Rasulullah tentang para sahabatnya yang begitu keempat sahabat ini itu kan ditakutin sama iblis. Maka saya berpikir bahwa kalau keyakinan kita tingkatkan lagi, maka sesungguhnya iblis pun bisa keder sama manusia, karena derajat kita lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lain. Kita ini makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Jadi untuk menonton ekspedisi lorong waktu dan misteri on the road, nah jalan tadi, kenapa nada? Tadi udah pas di lokasi yang mana? Gantung diri. Itu kan nada sudah mau dirangsak nih. Akhirnya saya kasih energi dari pernapasan. Energi pernapasan, lalu saya membaca syahadat. Yang saya baca adalah syahadat bumi. Nah ini kalau Anda, orang Cirebon, mungkin Anda paham dengan yang disebut pelajaran saya itu adalah syahadat Gunung Jati. Nah jadi saya perdalam itu syahadat Gunung Jati, yang saya kembangkan terus. Dan dengan siapa saya belajar? Kalau mau tahu, langsung aja kontak ke saya. Begitu. Jadi bagaimana caranya supaya di tempat yang orang bilang misteri, di tempat yang orang bilang angker, kita sama sekali tidak terpengaruh. Dan bahkan ada yang mau didesak sama goib, kita netralisir dulu dengan energi batin, ya alhamdulillah jadi nyaman. Meskipun mereka ini sebenarnya udah pengen masuk. Yang tadi pas kita bilang kuburan tuh. Tuh pocong tuh Pak, kaki udah begini nih. Yang itu jalannya gimana? Pocong ini. Tapi ya begitulah. Makanya untuk penonton yang pengen dihindari dari hal-hal goib, apalagi yang sering penelusuran itu kan banyak yang kadang-kadang muntah. Ada yang pernah kita diceritakan di pabrik aki muntah darah dan lain sebagainya. Tapi kita alhamdulillah, saya sendiri tuh sering banget nantangin, sengaja saya tantangin. Kenapa? Karena saya berprinsip ente itu di bawah aneh. Artinya ente lebih yakin kepada Allah dibandingin ente. Maka sesungguhnya pada saat keyakinan kepada Allah yang lebih kita tinggikan, ya ente nggak ada apa-apanya. Jadi istilahnya berprinsip sama goib, lu tuh nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi perlu kita ragu atau dianggap sombong? Ya jangan, karena sama iblis itu, sama setan itu ya kita harus sombong. Artinya sombong itu milik Allah, gitu kan? Karena Allah lah yang berhak sombong. Tapi untuk makhluk seperti mereka, ya kita harus sombong. Mereka kan dilaknat. Mereka gini, ngapain kita? Kalau prinsip saya nggak mau permisi. Jalan, ya saya assalamualaikum sebagai toleransi, sebagai makhluk hidup. Seandainya dia ada yang muslim, berarti dia menjawab. Kalau misalnya dia tidak muslim, dia kan menyingkir. Tetapi yang saya yakini adalah saya nggak mau ada di bawah dia. Yang jelas itu. Maka pada saat kita yakin dengan itu, mereka akan jauh. Wah, orang ini mah bahaya. Sama pada saat kita makan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Iblis dan pasukannya nggak mau ikut makan. Kenapa? Karena ada doa di situ. Begitu. Terus kita mau penelusuran, kita baca lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berserah diri hanya kepada Allah karena kita tidak memiliki daya dan upaya serta kekuatan kecuali pertolongan dari Allah yang Maha Agung. Itu. Jadi yakinnya yang diangkat. Okay. Dan juga di sini kayak baru belajar lagi kata si Jabrik. Kata Bang Jabrik. Bang Jabrik ikut. Kemarin kita kehilangan Bang Jabrik ya. 1 bulan penuh karena alhamdulillah beliau dibimbing sama Babe dari golongan jin, Bang. Mohon maaf, bukannya kami sombong atau menyombongkan Babe, enggak. Itu dari golongan jin, memang sudah muslim, jadi dapat bimbingan Babe dan dia alhamdulillah kemarin puasa itu penuh ya, 1 bulan penuh khusus ibadah tempatnya, jadi nggak beredar. Ya kata gini Bang, percuma dong gue nimba ilmu kemarin kalau lu masih deket gue ini dikit kita kemasukan, lu yang gue bakar lah. jadi nada yang diancam. Iya, intinya nada suka belajar. Intinya gini, nggak usah lu takut mau di segede apapun lah ya. Apapun nggak usah lu takut, lu lebih mulia
daripada gue aja muliin lu kata dia gitu. Itu pengakuan dari bangsa jin loh. Tapi itu tadi ya namanya kita masih belajar. Ya ada tahap-tahapan ya, Be. Jatuhnya ke sendi nih. Iya. Ada di sini nih. Tuh kayak Tusuk. sakit banget. Jangan norak, jangan pocong kuntilanak aku masukin, jangan. Kita elit. Usahakan. Apa saya bangsanya kuntilanak pocong mundur lu masukin, lu yang gua takutin. Gitu. Oke dah Om. Oke deh. Gitu. Sip. Oke, pemirsa Misteri On dan Ekspedisi di Ruang Waktu. Mungkin malam ini penulisan kita cukup sekian ya Be ya. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Pak Be atas penjelasannya. Ini jadi masukan kita ya agar kita lebih meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa usah pernah takut lagi dengan hal-hal goib, dengan makhluk gaib sebesar apapun. Kalau kita berkeyakinan kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah karena Allah yang Maha Gagah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Jaga. Insyaallah ya Be, makhluk-makhluk goib itu yang akan menyingkir. Amin, alhamdulillah insyaallah. Oke, terima kasih banyak dan masih ini di dalam suasana lebaran kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita semua di bulan puasa kemarin dan insyaallah Allah memanjangkan umur kita juga agar kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oke, dari kami cukup sekian. Saya BI. Ada. Babe. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.